bayangin, ada satu konten kreator dari Indonesia, namanya Kadar Sarasvati. Beliau merupakan konten kreator yang biasanya fokus buat konten di Instagram dan juga di TikTok, di mana dia sering banget buat konten-konten tentang kecantikan dan juga fashion. Di tanggal 8 Januari 2024, beliau ngebuat konten public reaction, di mana dia sendiri itu berbusana seperti Nyi Roro Kidul, terus habis itu jalan ke public space, jalan ke taman, ke trotoar, ke tempat-tempat yang ramai gitu ya. Terus habis itu diperhatikanlah bagaimana reaksi dari orang-orang ketika ngelihat pakaian yang emang digunakan sama Kadara. Banyak yang happy, banyak yang senang, banyak yang kagum gitu ya. Pokoknya ini video bagus banget, videonya wholesome banget, kayak saling menghargai satu sama lain. Tiba-tiba video sebaik ini dibuat menjadi sumber perpecahan sama salah satu influencer Twitter namanya Dr. Malov. Dimana ini langsung dibentrokin sama hal-hal yang berbau sara agama, spesifiknya Islam. Buat semua yang gak ngerti konteks di mana, ini muncul di tanggal 9 Oktober 2025, di mana dia nge-share video dari Kadara ya, di re-share setahun kemudian dengan caption "An Indonesian girl walks the street of Jakarta in traditional dress. People seem shocked as if they have forgotten what their culture was before Islam." Dia bilang kalau misalkan video ini memperlihatkan ada perempuan Indonesia yang berjalan di Jakarta menggunakan busana tradisional. Orang-orang pada kaget di video tersebut, di mana mereka sendiri justru lupa kalau misalkan itu merupakan budayanya sebelum masuk Islam. Itu yang dikatakan sama so-called akun historians dan juga geopolitikans ya, namanya Dr. Malov. Yang ketika gue cari tahu apakah ada riwayat pendidikan dari Dr. Malov, siapa dia, nggak ada sama sekali. Gue udah nyari tahu dan gue juga nggak tahu ini gambarnya siapa. Yang jelas kalau misalnya kepo ini postingan yang dibuat sama dia atau yang di-share sama dia, ini sangat amat berbau sara gitu ya, dimana sering banget memojokkan agama-agama khususnya Islam itu sendiri. Padahal kalau misalnya lo cek sumber dari videonya, yaitu videonya Kadara, ini beliau ngasih tahu kalau misalkan busana yang dia gunakan merupakan busana dari mitologi ya. Not a traditional dress, but mythology dress dari Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Di mana Kadara bilang benar-benar menghipnotisku dengan aura kuat dan pesona kecantikan yang sering digambarkan selama ini. Bahkan tokoh Kadita dalam Mobile Legends juga terinspirasi dari sosok Roro Kidul yang dikenal kuat dan cantik. Senang sekali bisa membawakan sosok Nyai Roro Kidul pada karya People Reaction kali ini. Kalau sebutak ini benar sebutak kan ya? Kalau sebutak sosok Roro Kidul di tempat kalian apa nih guys? Jadi udah confirm ya kalau misalnya dari postingan awal Kadara itu bilang kalau ini merupakan busana mitologi. Tapi dari postingan bule ini justru dibilang kok ini merupakan busana tradisional. Beda ya, mitologi dan tradisional. Mitologi belum tentu nyata, tradisional itu beneran ada sejarahnya gitu loh. Mungkin dia bilang kayak gini karena kalau misalnya dari videonya emang yang dilihat sama Kadara itu kayak kebaya. Ya, dan ini bagus banget. Orang-orang tuh pada seneng banget ngeliatinnya gitu loh. Kayak nggak percaya banget ada seseorang dengan pakaian sanggun ini gitu datang di jalanan. Ini nggak ada intensi buruk sama sekali, tapi tiba-tiba postingan itu kayak seakan-akan pengen nyerang sebuah agama gitu. Ini sedih banget menurut gue. Ini bikin gue marah gitu, kesel. Makanya gue pengen kasih tau kalau semua di video ini. Apalagi kalimat kedua yang bilang kayak people seem shocked as if they have forgotten what their culture was before Islam. Soalnya tuh kayak dulu ya orang-orang sebelum Islam pakainya tuh baju-baju yang kayak gini. Padahal mah kalau misalnya lu cek sedikit tentang sejarah gitu ya, even kebaya pun ya, kata kebanya itu berasal dari Arab dan gak selalu dipakai sehari-hari, cuman acara formal doang gitu loh. Dan ada kasta-kastanya sendiri. Bahkan kayak orang-orang dari Belanda pun atau Jepang pun menggunakan kebaya gitu. Tapi gue senang dari postingan ini banyak banget teman-teman dari Indonesia yang coba buat ngeklarifikasi kalau ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Ya, ada orang yang benar-benar ngamuk banget kayak misalkan akunnya Kang Sempro bilang you stupid fuck stupid. This traditional dress is only worn during a special event like festival, traditional dance, or wedding ceremony. Nobody wear it every day and walk around on the street, even the non-Muslim and pagan animism people. If you don't know our culture well, shut your fucking dirty mouth. Damn, ada yang marah-marah gitu. Bener, menurut gue tuh ini kasian anjir sama Kadaranya udah buat video sebagus ini ya, udah coba buat dandan sekeren ini, secantik ini ya. Orang-orang tuh pada happy, tiba-tiba diputerbalikan untuk apa ya, isu-isu agama gitu loh. Sedih banget men. Dan tunggu sampai lu akhirnya tahu gitu ya fakta yang gue lihat. Kalau misalkan ketika gue cek postingan-postingannya, banyak banget kalau misalkan dia itu nge-share tentang hal-hal yang
berbau pro Israel. Bahkan ada di salah satu kolom komentarnya ya, yang langsung ngasih example dari baju-baju tradisional emang dimiliki sama Indonesia. Diajarin, you said we forget culture because of religion, that's funny. Lo bilang kalau misalnya kita lupa budaya kita gara-gara agama, itu lucu banget. Our traditional clothes are only used on special event, not for daily. A week walk, we have 718 regional language and are still used in every region. You look so dumb when you say that. You have the wrong target. Bahkan kalau misalnya lihat dari beberapa baju-baju adat gitu ya, ada yang emang sudah bercampur dengan ya tudung juga, ada yang udah bercampur sama kerudung juga gitu loh. Dan somewhere tiba-tiba ada orang luar negeri yang sotoy bilang kalau misalkan baju kayak gini tuh harusnya dipakai sama orang-orang Indonesia sebelum adanya Islam. Ini baju mitologi Nyi Roro Kidul. Belum tentu benar adanya. Lu kira orang-orang Indonesia sebelum Islam itu kuda laut? Kalau misalkan lu bilang semua orang Indonesia bakalan pakai baju ini sebelum Islam, otomatis lu bilang kalau misalkan orang-orang Islam itu mitologi sama kayak Nyi Roro Kidul. Kan lucu ya? Kenapa gue pengen banget ngangkat postingan ini? Karena lagi ramai banget gitu ya postingan-postingan di Twitter yang merendahkan beberapa agama-agama yang dalam konteks ini tuh agama Islam ya. Dan emang gue gak ngeliat apakah Elon Musk ini bakalan coba buat ngefixin orang-orang yang rage baiting kayak gini. Soalnya ngeganggu banget gitu loh buat gue sendiri. Ini engagement seramai ini pasti bakal dapat banyak banget dolar gitu loh. Apalagi dia terlihat centang biru kan. Dia sengaja banget dan menikmati gitu apa yang dia lakuin. Gue suka banget sama meme ini. If you're not from this area, shut the fuck up. Ya soalnya banyak banget bule-bule luar negeri yang sotoy gitu. Soal kebudayaan ASEAN. Bahkan lu kalau misalnya pengen tahu seberapa gampangnya lu mencari konfirmasi dan juga klarifikasi postingannya dia, lu tinggal scroll dikit, ada banyak banget komentar-komentar dari orang Indonesia. Kayak misalkan komentar dari caption Mazukio yang bilang kayak, so you saw a woman portraying Roro Kidul, one of Java most famous mythological figure still deeply rooted in Indonesian culture, and decided to twist it into a forgotten pre-Islamic identity narrative. Congratulations, you managed to turn ignorance into confidence. Roasting anjir. The video literally explain who he is portraying and why, a living legend known to every Japanese child, but instead of learning something you choose to project your lazy or intelligent fantasy into it. You're not enlightening anyone, you're just spreading lies about culture you clearly don't understand. Next time, try researching before posting pseudo-anthropological nonsense for engagement. Gue kesel banget sama orang-orang yang emang nyari duit dari sini tuh. Maksud gue gak beda jauh juga sama gue, tapi seenggaknya lu jangan yang sampai nyebarin hal-hal yang emang berbau hoax gitu dong. Gue ngasih tau ini pun pasti gak akan didengar gitu, kayak sudah terbutakan dengan banyak cuan-cuan yang bisa didapat hanya dengan nge-rage baiting orang-orang kayak gini. Yang capek siapa? Yang capek orang-orang yang coba buat klarifikasi dan konfirmasi apakah informasi ini benar atau salah gitu loh. Yang paling kocaknya lagi adalah postingan kayak gini tetap ada aja yang ngebela. Dan mungkin sebagian yang ngebela itu juga berasal dari Indonesia. Ya, dan mungkin lu sendiri juga tahu dari mana dan suku mana gitu loh. Ya lu bisa lihat dari reply meme ini yang respon postingannya dia. Terus banyak banget orang-orang yang ngebela. What you gonna do? Terus yang bilang the proof is in the reaction. Yeah, as an American I'm used to people from all over the world talking about my country. Welcome to the club. Dan masih banyak lagi. Cek sendiri. By the way, gimana tanggapan kalian semua terkait adanya postingan ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara lu semua yang emang tinggal di daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Mitologinya kental banget gitu di daerah lu, silahkan tulis ya segala macam tanggapan-tanggapannya. Karena buat gue sendiri yang ngelihat videonya Kak Dara waktu dia cosplay jadi Roro Kidul itu sangat amat mengingatkan gue sama beberapa lukisan-lukisan yang gue lihat ketika mudik ke Pangandaran. Karena nyokap gue asli Pangandaran dan Pangandaran itu kental banget sama hal-hal yang berbau Nyi Roro Kidul. Sering banget gue kalau misalnya mudik selalu OTW ke tempat-tempat wisata sana yang katanya ini ada bukti kalau misalnya kerajaan selatan itu beneran ada gitu loh. Tapi lucu juga sih, ada bule yang emang ngaitin kalau misalnya mitologi ini sama dengan hal-hal tradisional yang emang udah ada gitu loh, bisa kita pakai. Kocak.
Baru aja kemarin tuh gue ngebahas tentang bule yang bilang kalau Indonesia tuh selalu happy. Sekarang ada bule yang nyari masalah gitu karena coba buat ngebelokin video yang sebagus ini dan seindah ini gitu loh. Damn. Sekali lagi thank you banget. Jangan lupa buat hype, jangan lupa buat likes, jangan lupa buat share-nya. Gue tunggu di next video ngopi. Sampai jumpa lagi. Gue undur diri. Bye bye.